tersusun dari dua kata atau lebih, murakkab, maksudnya bisa dipahami ya murakkab ini. 4 memahamkan, mufid. Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Contohnya di situ alhamdulillah. Alhamdulillah di situ terdiri, kalau misalnya kita bicara isim, fi'il dan huruf, terdiri dari apa di situ? Masih belum ya, masih belum tahu. Sebagian ada yang tahu. Yang jelas alhamdulillah di situ sudah menjadi kalam, meskipun di situ hanya ada isim dan huruf saja, tidak ada fi'ilnya. Tapi dia sudah jadi kalam. Nanti kita berkenalan. Nah, metode Al-Miftah ini setelah mempelajari teorinya seperti itu, dia langsung menghafalkan nazomannya. Nazomannya ini kalau bagusnya itu untuk jilid 1 misalnya Buan Pian itu dibaca kalau di Sidogiri itu setiap hari dihafalkan. Jadi misalnya sebelum belajar mereka membacakan dulu nazoman yang untuk jilid 1-nya. Nah, karena ini timbangannya persis seperti Aqidatul Awam, timbangan yang digunakan itu rojas kalau dalam ilmu arutnya, maka ini nyamannya jadi dilakukan seperti Buan Pian membaca Aqidatul Awam itu. Kalau hendak pakai lagu ya boleh juga, tapi kurang ini, nanti lambat anunya. Kalau di sana itu bacanya kalamuhum lafdzul mufidun musnadu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu, gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya hendak pakai bisa kayak Buan Pian aja nggak Pak? Kalamuhum lafdzul mufidun musnadu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu. Misalnya hendak kayak itu ya terserah. Hendak yang lebih santai itu yang lagu ketiganya ya Pak. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Misalnya kan fal ismu bit tanwini wal khafdu urib wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Ya seperti itulah cara menghafalkannya. Jadi terserah Buan Pian kena menggunakan lagu apa. Dihafali nazomannya tadi. Nah, baru kita masuk mengenali pulang hafalan dalam bahasa Indonesianya di halaman 28 untuk yang ini. Nah, ini yang lagunya itu tertentu. Misalnya halaman 28 kebacalah. Rukun-rukun kalam dan kalimat. Nah, jadi dibedakannya itu rukun-rukun kalam dan kalimat. Sebetulnya mirip-mirip saja karena kalam itu perwakilan daripada kalimat mungkin ya. Atau lebih luas daripada kalimat, karena kalau kalimat dalam ini maksudnya kalimat dalam ini ya, berarti kata, berarti rukun-rukun kalam dan kata. Nah, ini lagunya Tegar. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Jadi ada 4 loh, berupa lafaz, berbahasa Arab, tersusun dan memahamkan. Nah, 4 itu sama seperti jadi ini menjelaskan arti dari kalamhum lafdzun mufidun musnadu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu. Jadi yang dimaksud dengan kalam itu lafaznya ada, kemudian mufid bisa memahamkan, musnad itu tersusun.
Sama aja nih. Ini yang kedua, yang begitu juga keduanya nih. Wal kilmatu al-lafzul mufidu al-mufradu. Kalimat itu lafaz terdiri dari lafaz, ada lafaznya, kemudian mufid, bisa dipahami. Al-mufrad itu maksudnya tersusun. Jadi bait pertama dan kedua ini sama aja artinya. Kemudian berikutnya kalimat itu dibagi jadi 3. Nah, 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Nazomannya lismin wa fi'lin tsumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiya al-kalim. Jadi kalimat itu dibaliknya. Jadi wa hadhihi thalathuha hiya al-kalim itu artinya dan 3 inilah yang disebut dengan kalimat atau kalam itu tadi, yaitu ismin, fi'lin, kemudian harfin. Jadi ini bahasa syair memang kayak itu, atau balik-balik gitu. Ismin wa fi'lin tsumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Yaitu terdiri dari isim, fi'il dan huruf, dan 3 inilah yang menyatu dalam satu kalimat atau kalam itu. Nah, nanti di sini ada, sebetulnya kita bisa langsung masuk ke isim, tapi ini masih ciri-ciri umumnya ya. Halaman 7 itu. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Nah, tanda-tandanya berakhiran tanwin atau diakhiri dengan tanwin. Kemudian yang kedua diawali alif lam, dan ketiga diawali huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Nah, nanti disebutkan di sini. Kemudian yang keempat bisa dijarkan, artinya bisa dijadikan harokat akhirnya itu kasroh. Nazomannya fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Nah, itu dalilnya. Misalnya tanda-tanda isim itu apa? Dalilnya apa? Wal ismu bit tanwi wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Nah, halaman 8 ini kita memang kayak inilah metodenya tuh. Agak sedikit penjelasannya tuh cepat gitu. Tapi karena mulai sudah masuk ke level-level berikutnya mungkin agak sedikit tambat. Ini di awal-awal saja nih. Karena untuk kalam itu Buan Pian paham insya Allah sudah. Nah, yang pertama ciri isim akhirannya adalah tanwin. Yang bertanwin pasti isim. Tapi tidak semua isim itu bertanwin. Tapi setiap tanwin adalah isim. Kira-kira adalah yang kada paham arti tanwin, gereda kalau paham itu. Nah, ini sama nih dalil nazumannya sama. Fal ismu bit tanwini wal khafdi uri wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Nah, kalau di nazuman yang di sini di halaman 28, tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijarkan. I'dadiyah itu luar biasa. I'dadiyah ini nama lembaga di sana ya. I'dadiyah dia. Jadi kita rubah di sini apa? BGL itu luar biasa. Asalnya manfaat BGL nih lah. Model singkatan bungol tuh nah. Tapi karena bapak dasar kita ini memang bungol yang kita akui aja kita. Siapa yang pintar di dunia ini jadi nama lebih karena kita bungol inilah kita belajar ya Allah.
Nah, jadi mengingatkan kita terus tuh BGL tuh, oh iya kami ini masih bungul. Tapi dipahami makna yang positif nih. Nah, yang kedua diawali alif lam atau diawali al di sini. Bukan L, bukan dul. Di al. Setiap kata yang diawali al adalah isim. Contohnya di bawahnya itu al-kitabu, alhamdu, ar-rahman, ar-rahim, al-ghaibi. Nazamannya masih sama, fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Nah, keterangannya semua kalimat isim pasti bertanwin kecuali 3. Ada al seperti alhamdu, kemudian mudhaf seperti Abdullah, isim ghair munsharif seperti tafasiru. Jadi ini bagus ini. Sebertaan kalimat isim itu harusnya bertanwin. Kecuali bila ada alif lam. Bila ada alif lam maka tanwinnya hilang. Kemudian kecuali dia mudhaf. Mudhaf itu seperti Abdullah. Harusnya abdun dan Allah. Tapi karena Abdullah itu 2 kata menjadi 1 disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka yang mudhaf itu abdunnya, Allah itu mudhafun ilaihnya. Maka Abdullah di situ posisi mudhaf. Nanti ada penjelasannya mudhaf dan mudhafun ilaih itu. Ini sebatas ininya aja. Harusnya lah, pokoknya harusnya abdun di situ karena tidak ada alif lam. Tapi karena ini menyatu dengan kalimat sebelumnya, terikat dengan mudhafun ilaihnya, maka setiap mudhaf tidak boleh tanwin. Dan mudhafun ilaih itu umumnya itu harokatnya kasroh atau wajib kasroh bahkan ya. Mudhafun ilaih wajib kasroh. Tapi kalau dia jamak muzakkar salim maka wajib kasrohnya itu berganti menjadi wajib ya gitu. Al-muslimun jadi al-muslimin misalnya kan. Misalnya apa? Minhajul muslimin misalnya kan gitu. Kalau tidak ada minhaj, al-muslimin itu al-muslimun. Al-muslimun gara-gara ada minhajul maka muslimunnya menjadi muslimin. Minhajunnya itu disebut mudhaf, al-muslimin mudhafun ilaih. Nah, itu mudhafun ilaihnya itu tandanya ada lagi kasrohnya harokat karena muslimina nanti di akhirnya kan ada kasroh na-nya itu. Tapi yang dilihat itu i-nya, ya-nya. Jadi mudhafun ilaihnya majrurunnya itu bil ya. Nanti itu di pembahasan selanjutnya lah itu pembahasan. Yang ketiga cirinya diawali oleh huruf jar. Setiap kata yang diawali huruf jar adalah isim. Dan kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasrah dan disebut susunan jar majrur. Nah, huruf jar apa saja? Min, ila, fi, an, ala, li, la, ka, bi, wa, bi, ta. Itu untuk huruf qasamnya. Pahamlah maksudnya huruf qasam itu. Yang kada paham maksudnya itu huruf sumpah. Wa. Al-fajru, karena ada wa yang bersifat qasam ini, al-fajrunya jadi wal fajri. Dan kenapa dia wal fajri bukan wal fajru, bukan wal fajra? Ya karena fungsi waw di sini adalah qasam, sumpah yang berarti demi gitu kan, kalau di terjemahan Al-Qur'an itu demi. Wal fajri, maka al fajru di sini menjadi majrur gara-gara ada wawul qasam. Waw qasam ini memajrurkan isim sesudahnya. Wal asri,
banyak kan, walayalin ashrin. Nah, itu harokatnya kasrah semua, jadi waw qasam paling banyak itu. Kalau billahi, tallahi, nah ini jarang kalau digunakan. Bi masih sering, tapi ta itu yang jarang. Biasanya kalau bersumpah dengan isim Allah, nah itu yang wallahi, billahi, tallahi. Kada boleh wallahu, billahu, tallahu. Nah, dulu ada pemain bola tallahu, Abdul Musaffri. Nah itu menyalahi kaidah tallahu, harusnya tallahi. Nazomannya untuk huruf jar itu ada haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala munzu rubbal mukai wa wata wal kafa wal ba wala alla wa mata. Nah, kalau di sini yang di nazomannya itu lebih lengkap ya, huruf-huruf jarnya. Kalau di sini nih yang di kecil ini di halaman 2 huruf jar, ada kan halaman 2 huruf jar. Iya. Tapi yang di ininya dulu apa? Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala, di situ ketinggalan fi an ala. Ketemu lo yang kerida alanya tuh yang di halaman 2 yang kecil. Tapi kalau di buku ganalnya ini ada. Nah, di sini tidak ada di ini kan. Kalau huruf jar, kalau dalam tamyiz ada lagunya kalau huruf jar ini, tapi susunannya beda, maksudnya urutannya. Lagunya macam-macam tuh, dari lagu yang slow sampai lagu keras juga ada. Ini kita kolaborasi dikit-dikit lah ya Allah, supaya ini. Kalau di tamyiz itu kalau lagu slownya itu bika lila ila ala min fi anzorob hatta, ya itu. Tapi kalau lagu agak kerasnya bika lila ila ala min fi anzorob hatta, bika lila ila ala min fi anzorob hatta, bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari fi di dalam, min dari fi di dalam, andari hatta hingga, min dari fi di dalam, andari hatta hingga. Itu kalau lagunya kayak itu. Tapi kalau di sini kita lebih lengkap ini. Hakka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mundu rubbal mukai wa wata wal kafa wal ba wala alla wa mata. Nah itu huruf-huruf jarnya. Jadi huruf jar itu dari min. Itulah haka hurufal jarri wahya, inilah huruf-huruf jar yaitu min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, muz, munzu, rubba, lam tuli atau la bisa, kai, waw, ta, ka, kaf tu ka ya, anta kal asadi misalnya, kamu seperti singa. Ka-nya itu dipahami kal seperti. Walba la'alla mata. 15. Berapa? Jangan tertipu lawan gerakan tangan aku tadi lah, ada 5 ada sebelumnya, jadi terakhirnya 10. Jadi 15 ke 10 kah? Tua gapat manam jupan lan 12 13 14 15 16 17 18 20 malah. Salah hitung malah.
Ada 20 di sini. Nah, tapi di dalam contoh-contohnya ini dia hanya memakai 11 karena ada yang ditinggal seperti mundu, rubba tidak dipakai, hala, khala, hasya, ada. Karena itu memang kenapa tidak diinikan? Karena itu jarang muncul di dalam kalimat-kalimat. Ya. Jadi ini yang dicontohkan 11 ini yang paling banyak muncul. Min, ila, fi, an, ala, li, la, ka, bi. Misalnya, nah hatta, seharusnya hatta ini buat juga, hatta ini sering juga. Hatta itu ada dua ya. Hatta kalau sesudahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya jadi mansub. Maka posisi hatta di situ sebagai apa? Harfu nasbin, huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi dia berlaku sebagai amil bagi fi'il mudhari. Amil itu perusak maksudnya ya. Apa maksud perusak itu? Bahasa ininya tuh awamil atau amil ya. Amil itu merusak yang tadinya harokatnya dhammah menjadi fathah, kasroh atau bahkan sukun. Kalau untuk fi'il mudhari jazam, tidak ada kasroh, tidak ada jar. Nah, tapi kalau untuk isim tidak ada jazam, tidak ada sukun, tapi dia ada jar. Nah, nanti itu kita belajar dikit-dikit nanti di ini. Oke, sekarang kita hafali dulu yang ini wajib dihafalin yang halaman 28 nih. Rukunnya kalam semua ada 4 berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Itu rukun kalam. Baru bicara kalimat pula. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan. BGL itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh tak taknis yang mati. BGL selalu di hati. Nah, di bawahnya itu cuma untuk meramiakan aja. Cita-citaku menjadi anak pintar. Hui, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Cita-citaku menjadi anak pintar. Setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Sekolah di BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Sekolah lah di sinilah. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Jadi yang cita-citaku itu sampai ke bawah itu sebagai pelengkap saja, merami'i supaya ada ganjil ya. Nah, itu tadi terakhir ya, terakhir ciri isim terakhir itu bisa dijerkan. Bisa dijerkan itu setiap kata yang bisa dirubah dari harokatnya. Pokoknya kayaknya ya, bila baca di Al-Quran tiba-tiba ada huruf kasroh, harokat kasroh, nah curigai dulu itu isim. Bila ketemu tanwin, nah itu pasti ada isim deh lo. Tapi bilanya ketemu kasroh, harokat akhirnya, nah itu curigai dulu itu isim. Karena bisa saja si fi'il itu ada yang bilanya fi'il itu disambung, itu jadi kasroh juga, tapi padahal fi'il.
Misalnya apa ya? Karena ketemunya bilanya dicari kada ketemu. Bilanya tak baca, karena biasanya ada VL-VL yang karena tujuannya istilahnya untuk menyambung ke kalimat sesudahnya, maka kadang-kadang itu diharokati kasroh. Apalagi misalnya VL-nya domirnya domir hiya, misalnya abadatil hayawan misalnya, padahal abadat al hayawana misalnya kan, jadi menyembah hewan, menyembah binatang. Abadat jadi di ti, nah itu ti di situ belum tentu itu isim, makanya curigai dulu kalau bentuknya itu bukan seperti wazan fa'ala itu ya, nah itu insya Allah isim. Karena yang bisa dijarkan ini, maksud bisa dijarkan ini, dia tidak harus diawali oleh huruf jar. Kenapa berbeda antara diawali huruf jar dengan bisa dijarkan? Karena tidak semua isim itu majrurnya, berharokat jarnya itu karena ada huruf jar. Dia bisa saja karena mudhofun ilaih tadi. Mudhofun ilaih dia wajib majrur. Atau misalnya juga apa contoh lainnya? Bisa mudhofun ilaih, ya biasanya mudhofun ilaih ya. Contoh-contohnya di sini semua jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih yang pertama ataupun mudhofun ilaih yang kedua. Misalnya pada contoh itu Allahu khaliqu kulli syai'in. Kenapa? Khaliqu berpasangan lawan kulli, kada kullu. Padahal kan itu khaliqu sebelumnya. Nah, karena dia bukan mausuf dan sifat. Yang berpasangan misalnya lah ghafurun rahimun. Nah, bukan ghafurun rahimin. Kenapa? Karena ghafurun dan rahimun itu sifat, kata sifat, jadi dia sama itu kan. Tapi kalau misalnya mudhof dan mudhofun ilaih seperti taqalluba wajhika di sini misalnya kan. Nantilah supaya ini kita lanjut aja dulu sampai ini PL. Ini masih umumnya aja, jadi kita belum masuk lagi ke ininya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Tanda-tandanya juga ada 4, diawali oleh qad, sin, saufa, dan diakhiri oleh tak taknis. Tak taknis itu yang seperti tadi itu, hurrimat, abadat ya. Ini tanda-tanda fi'il. Kalau di tamyiz itu fi'il itu detail dia ngasih tandanya. Kalau misalnya kalau fi'il mudhari dia cirinya berawalan ya, yu, tatu, aunanu. Kalau ciri amar berakhiran lalu lilana. Kalau madhi berakhiran la lalu tanatatuma tumtituma tunatuna. Jadi bilanya ketemu yang kayak itu tuh umumnya pasti fi'il. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau di sini kan diawali qad, sin, dan saufa. Sin di sini itu bukannya sin kola, bukan sin kola gitu. Sin di situ huruf sin, sa maksudnya itu sa.
Sa'atakallam yang berarti akan. Sa'adhab, saya mau pergi. Sa'adhab, akan pergi, saya akan pergi. Pernah dengar itulah sa gitu. Biasanya kalau pondokan pasti pernah dengar ya. Yang pondokan ada di sini. Hasan Jaka sudangan. Oke, ini aja sekilas info aja masalah isim ini. FPL nih. Yang ketiga, info berikutnya huruf. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Nah, makanya isim itu memang harus dihafalkan. Tidak bisa dikenali ciri-cirinya, tanda-tandanya apa. Satu-satunya cara mengetahui huruf itu harus dihafalkan. Ya tadi seperti huruf-huruf jar tadi. Harus dihafalkan. Kata kawa begin pian mengetahuinya tanpa dihafalkan. Nah, di sini ada contohnya, contoh kalimat huruf. Nah, di contoh di sini banyak nih. Ada juga nih. Rubba ada juga. Amma, illa, ayu, ya, lau, a, al, bala, la. Nah, ini hurufnya tidak semua huruf jar ya kan. Di situ ada di kolom keduanya penggunaannya. Pertama huruf jar, rubba huruf jar juga, amma huruf syarat, illah huruf istisna, ayu huruf tafsir. Oh, bukan ayu, ai ini berarti. Ai huruf tafsir. Ya huruf nida, lau huruf syarat, a huruf istifham. Nah, istifham ini ada huruf, ada isim. Jadi tidak semua istifham tuh ada yang isim juga. Bahkan kebanyakannya tuh sepertinya isim istifham daripada huruf istifham. Huruf istifham tuh kayaknya hamzah nih aja. Oh, hal disinilah huruf jula. Hal huruf istifham. Jadi ikhtilaf sih. Banyak yang mengatakan istifham itu huruf, tapi ada juga yang mengatakan istifham itu kebanyakan isimnya. Seperti nanti itu dibahas. Kemudian bala huruf jawab, la huruf nafi. Baik, keterangan semua tandanya kalimat fi'il, huruf ataf, huruf jar, amil nasab, amil jazam, satu inna dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. Semua amil jazam dua adalah kalimat isim kecuali inna. Nah, ini amil jazam ini nanti di pembahasan jilid 3 atau jilid 4 itu. Jilid 4 kayaknya. Ini praktek. Nah, ini yang paling penting itu adalah praktek ini. Mengenali huruf isim PL. Di sini isim PL dan ini nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah ini kan direkam loh, ada rekamannya. Tolong yang misalnya lagu-lagunya tadi tuh kalau bisa di share aja ke kawan-kawan, karena kita nyanyikan terakhir lagi. Nah, praktek satu dulu lah. Praktek satu, tentukanlah kalimat-kalimat isim sesuai dengan tanda-tandanya. Ini ada harokatnya ya. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammi wal jam'i wa istilahan ismun li jinsin minal ahkami ammal babu fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Ini kayaknya Fathul Qorib nih ya.
Inilah. Wal kitabu lughatan. Yang mana isim. Di situ ada kalau kita pecah dulu ya. Ada wa, ada alkitabu, ada lughatan. Wa-nya wa qasam bukan? Bukan, karena alkitabunya tetap pada dhammah. Maka wa-nya di situ wa ibtida, la mahalla laha minal i'rab, biasanya begitu kan. Kemudian alkitabu, kalimat apa itu? Isim. Cirinya apa? Al. Diawali al. Kemudian lughatan, kalimat apa? Isim. Kalau saya tanya kalimat apa tuh berarti jawabannya isim, fi'il atau huruf ya. Nah, jadi nanti insya Allah kalau pertemuan pertama ini karena masih membahas kalam, masih membahas umum-umumnya isim ini, nanti di pertemuan berikutnya itu sudah mulai kita taktek namanya. Taktek tuh misalnya saya tanya misalnya alkitabu, kalimat apa? Isim. Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Karena isim mufrad. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Rafanya tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi begitu nanti taktek itu. Jadi buan pian itu karena dengan sendirinya tuh hafal. Setelah ini saya akan tanya apa? Itu kan hafal karena polanya begitu terus. Ini rahasianya nih. Tolong jangan di-share ya rahasianya. Yang bisa aja beliau mengedit. Jadi begitu. Misalnya lagi kalau kita sudah masuk materi yang agak sedikit misalnya azminatun. Azminatun kalimat apa itu? Kalau saya tanya kalimat apa, jawabannya karena kita baru belajar, nanti mungkin pelajaran pertama itu isim, maka yang kita bahas tentang isim. Azminatun isim karena ada tanwinnya, udah paham bikin pian lo. Nah, kalimat apa? Isim. Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Karena jamak taksir. Jamak taksirnya lil qillah apa lil kasrah? Lil qillah. Kenapa lil qillah? Karena mengikuti wazan fa'alat, azminatun, af'ilatun misalnya. Apa saja? Nah, itu saya lupa juga itu. Lil qillah apa lil kasrahnya itu. Nanti kita itu pelajaran beberapa minggu yang akan datang lah. Nah, jadi polanya begitu. Kenapa begini-begini? I'rabnya apa? Ini. Kenapa begitu? Ini. Jadi polanya untuk metode Al-Miftah ini seperti itu. Kita terbiasa dengan taktek itu nanti. Nah, sekarang kita sebelum itu, kalau itu nanti kalau sudah di bab 2 kita sudah masuk mu'rab dan mabni. Nah, itu sudah masuk dah itu. Nah, di isim mufrad mana? Nah, di halaman 22. Jadi mungkin minggu depan itu kita mu'rab dan mabni, habis itu masuk ke i'rab. Nah, baru masuk di isim mufrad. Isim mufrad itu ada isim tasniyah. Nah, itu tergantung kemampuan masing-masing. Makanya di Sidogiri sendiri dia tidak bisa membayakan pembelajaran tuh kadang awal. Jadi ada yang paham cepat. Jadi misalnya sekarang dilajari, nanti mereka langsung menghafalkan. Jadi cepat tidaknya santri untuk naik kitab berikutnya, ini kan masih jilid 1. Dia tidak bisa naik jilid 2 kecuali dia sudah hafal semua di jilid 1 ini. Yang harus dihafalkan itu nazoman, terus lagu-lagu ini, terus taktiknya ketika diuji itu juga paham. Kalau itu sudah, nah sekarang kita belajarnya ini masih kini-kini aja.
Karena Buan Pian itu lebih paham ketika sudah mulai praktek-praktek taktik itu. Makanya pelajaran awal itu biasanya membosankan. Kenapa? Oh itu jokah ya. Belum lagi kan, ini masih berat tuh, orang pemanasan masih. Ya, kita masih apa istilahnya tuh? Ya masih inilah pemanasan. Sudah jam 7 lah, kita mulai jam berapa? Iyalah. Oke, lanjut dulu lah dikit. Kita habiskan praktik nih. Logotan kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Masdarun kalimat apa? Tandanya apa? Bi kalimat apa? Oke, makna kalimat apa? Tandanya apa? Betul, diawali oleh huruf jar. Di situ tidak ada tanda tanwin, tidak ada tanda alif lam, tapi karena diawali oleh bi, maka dia isim makna. Okay. Ad-dhammi isim, cirinya apa? Ciri lainnya bisa dijerkan karena harokatnya jer. Atau gini aja, ketika ketemu bisa dijerkan itu langsung aja karena jer gitu aja, karena harokatnya jer gitu. Oke ya. Wa kalimat apa? Huruf al-jam'i isim. Tandanya al, diawali al dan jar. Nah, wa di situ apakah sama dengan waw qasam yang saya sebutkan seperti wal fajri, wal asri? Tidak ya, tidak. Karena di situ waw ataf. Kemudian wa kalimat apa? Huruf. Waw apa itu? Waw ataf. Istilahan kalimat apa? Isim, tandanya tanwin. Oke. Ismun sudah gampang. Li jinsin kalimat apa? Jinsin isim karena tandanya tanwin. Terus tanda lainnya diawali huruf jar. Tanda lainnya bisa dijarkan atau dijer. Adalah yang kada bisa dipahami lah, sisanya tuh ammal babu fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Untuk huruf isim fi'ilnya nah sekarang yang paling urutan kedua sebelah kiri, minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi salatu. Oke, sekarang kita urut dari min dulu. Min kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar. Ha kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Diawali oleh huruf jar. Setiap diawali oleh huruf jar pasti isim. Nah, ha di sini tandanya apa? Ya diawali huruf jar. Tidak ada tanda tanwin, tidak ada tanda alif lam. Tapi dia tandanya diawali oleh huruf jar. Nah, untuk lebih spesifiknya ha di situ isim apa? Isim domir. Nanti kalau sudah masuk ke buku jilid 2 itu isim domir, isim mausul dan isim isyarah. Lanjut lagi. Qaulu isim kalimat apa? Qaulu. Pada kalimat qauluhum di situ. Qaulunya kalimat apa? Isim. Siapa yang masih belum paham? Ini isim atau fi'il atau huruf? Aslinya qaulun lawan hum. Karena dia dua kata jadi satu, maka qaulu yang tadinya qaulun itu dia
dihilangkan tanwinnya. Jadi qauluhum. Apa itu namanya? Qaulu tadi mudhaf namanya. Nama. Nah, humnya Bang mudhaf ilaih. Kenapa kada qauluhim? Ya, karena dia isim domir. Nanti lah ya pas belajar isim domir. Kan home itu bisa jadi hem, meskipun dia isim domir. Nah, inilah uniknya isim-isim domir seperti itu. Makanya dalam metode tamyiz, yang mengalihi-ngalihi ini masuk ke kelompok huruf aja. Nanti dihafalkan dia satu frame, misalnya domir itu hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, iyanina. Nah, hi himahim, ha himahinna, ka kumakum, ki kumakunna, iyanina. Oke, saya kira prakteknya kita lanjutkan terakhir. Ma tustabahu. Kalimat apa tustabahu? Isim, fi'il atau huruf? Bingung masih buannya. Maka kada diawali oleh qadsin saufa. Maka cirinya jeng tuh. Ada? Ya. Jadi huruf-huruf mudhara'ah itu bisa disingkat jadi anita, atau kalau dalam tamyiz itu yayu tatu aunanu. Berarti kalau ini yayu tatu berarti tu, ya, diawali oleh tu, tustabahu. Nantilah kalau sudah belajar PL insyaallah paham dikit. Oke, sebelum kita akhiri kita nyanyikan dulu ini nih. Rukun kalam. Rukun-rukun kalam dan kalimat. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Oke, ulang dulu. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja. Jadi begitu, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Nah, sebelum kita sama-sama, saya kasih contoh dulu. Tanda isim al ada di awalnya. Nah, tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya, bertanwin dan juga bisa dijerkan. BGL itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh tak taknis yang mati. BGL selalu di hati. BGL selalu di hati. Oke, tanda isim al 1 2 3. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya, bertanwin dan juga bisa dijerkan. BGL itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh tak taknis yang mati. BGL selalu di hati. Nah, yang di bawah, cita-citaku menjadi anak pintar,
Setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Cita-citaku menjadi anak pintar. Setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira, bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Asrama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira, bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Oke, begitulah lagu-lagu ini. Terus yang depannya Bu Anpian tetap harus rancak-rancak dibaca itu. Kalamuhum labdun mufidun musmadu, wal kilmatul labdul mufidul mufradu, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim, wa hadhihi salasuha hiyal kalim, fal ismu bit tanwini wal khafdi urib, wa harfi khafdin wa bila min wa alif, haka huruf al jarya wa yamin ila hatta khala hasya'ada, fi an ala muzmun durub balla mukai wa wata wal kafa wal ya wala alla wa mata. Oke, sampai situ dulu. Nanti wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wat, wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'ita nisin ma'at taskini, wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifa qabulihil alama, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni, wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa arabu mudhari'an in ariya. Oke, begitu seterusnya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.